Tuhan adalah Bapa kami yang bertata di surga, kembali saat ini siang hari menjelang sore minggu yang indah ini kembali kami mengucap syukur mau membaca Alkitab. Urapi firman-Mu saat ini untuk kami memahami, mendengarkan, dan biarlah kami setia di dalam firman-Mu agar kami dapat melakukannya serta memeliharanya dalam hidup kami hari lepas hari. Firman-Mu kekuatan bagi hidup kami dan juga pelita bagi setiap jalan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Putra-Mu yang kudus, dan juga Roh Kudus urapi kami dalam kuasa-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab siang hari ini terambil dari kitab 1 Korintus pasal 4 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-21 dan 1 Korintus pasal 4 ayat 1 hingga dengan ayat yang kelima dengan perikop Tuhan adalah satu-satunya hakim yang berbunyi demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakim oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak aku hakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, itu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Nah, jadi hakim yang benar-benar hakim satu-satunya itu hanya Tuhan, saudara. Kemudian 1 Korintus pasal 4 ayat 6 hingga dengan ayat yang ke-21 dengan perikop baru. Rendahkanlah dirimu, yang berbunyi demikian. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang kau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipol, dan hidup pengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Dahsyatnya firman yang terjadi hingga sekarang ya saudara. Coba lihat ini, ayat yang sangat memberkati kita. Nah, kemudian hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak apa-apa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan.
Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap Jumat. Tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu, tetapi aku akan segera datang kepadamu. Kalau Tuhan mengendakinya, maka aku akan tahu bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Sebab kerajaan Allah terdiri dari perkataan Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Apakah yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut? Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah serta melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Biarlah firman-Mu menjadi rema dan kekuatan bagi kami ya Tuhan, untuk selalu kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati, menuruti firman-Mu, menjauhi larangan-larangan-Mu, dan tetap berbuat kasih kepada sesama, serta merendahkan diri dan tetap menginjili semua orang dengan firman-Mu. Dan juga kami minta pertobatan setiap hari jika kami tidak berkenan di hadapan-Mu sebagai kedagingan manusia. Kami sering berbuat dosa baik melalui pikiran, perkataan, perbuatan kami. Karena itu layakkanlah kami, ampuni kami ya Tuhan, untuk menerima kasih karunia-Mu yang telah Kau berikan bagi kami. Hingga pada saat ini kami masih bersyukur boleh mengalahkan maut, boleh mengalahkan segala macam perhambaan dunia, dan menjauhkan kedagingan-kedagingan kami, dan menjauhkan sifat-sifat dunia ini, supaya kami layak di hadapan-Mu dan kudus karena Engkau kudus. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Haleluya, firman-Mu berkuasa. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab kita siang menjelang sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Happy Sunday. Jangan lupa subscribe ya guys.